Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa kembali bersama saya Didik Iskandar, masih dalam pembahasan konsep manajemen sumber daya manusia. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia dalam organisasi, mulai dari apa pengertiannya sampai di mana ruang lingkupnya dan apa batasan-batasan dari kedua konsep tersebut. Kita mulai dari proses rekrutmen. Kita tahu bahwa dalam organisasi itu diperlukan proses rekrutmen untuk menyaring sumber daya yang berkompeten agar mampu menjadi unsur individu yang mampu menggerakkan organisasi guna mencapai tujuan organisasi. Nah, sehingga ada beberapa pakar atau ahli yang memberikan pengertian terkait sumber daya manusia. Yang pertama, kita bisa lihat di sini bahwa rekrutmen adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan sejumlah tenaga kerja dari berbagai sumber sesuai dengan kredensial yang dibutuhkan, sehingga mereka dapat melaksanakan tujuan organisasi dan memenuhi visi dan tujuan. Jadi, secara definisi, rekrutmen itu merupakan kegiatan atau aktivitas agar kita bisa mampu mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan dari organisasi. Seperti itu. Tujuan rekrutmen dan dimensi kualifikasi penlamar. Tujuan rekrutmen itu kita bisa lihat ada beberapa pendapat yang memberikan penjelasan tentang itu. Tujuan rekrutmen adalah untuk menerima pelamar sebanyak mungkin dari berbagai sumber daya yang memenuhi persyaratan tuntutan organisasi sehingga dapat direkrut dan dari prospek terbaik. Jadi dibuka peluang sebesar mungkin untuk menjaring sebanyak mungkin yang kemudian mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan organisasi. Selain itu, tujuan perekrutan juga untuk menemukan kandidat yang kompeten yang akan tetap berada di perusahaan yang biayanya serendah mungkin. Jadi harus seefisien mungkin agar mendapatkan kandidat terbaik, orang-orang terpilih agar bisa bergabung dalam organisasi, berkolaborasi untuk pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, makanya dimensi kualifikasi pelamar menjadi penting dalam proses rekrutmen, sehingga diorientasikan agar kegiatan perekrutan tidak hanya untuk menghasilkan jumlah orang tertentu. Lebih jauh, tujuannya perekrutan harus selalu mencari kandidat yang layak. Dalam situasi yang seperti itu, perlu melihat faktor-faktor mulai dari kemampuan dan motivasi, kesesuaian antara spesifikasi pendidikan dengan spesifikasi kebutuhan organisasi atau jabatan yang dibutuhkan dalam organisasi, seperti itu. Nah, rekrutmen dan pengaruh nilai fundamental manajemen sumber daya manusia. Kalau rekrutmen itu harus melihat dari sisi nilai-nilai fundamental dalam organisasi, mulai dari nilai keadilan sosial, termasuk affirmative action, terus efisiensi manajemen, dan virtual tim daya tanggap politik atau political responsiveness. Jadi ada beberapa nilai-nilai fundamental yang harus diperhatikan dalam tahap-tahap rekrutmen, karena ini menjadi penting untuk diperhatikan, karena rekrutmen itu merupakan starting point untuk mendapatkan kandidat terbaik agar mampu berkontribusi melalui kompetensinya masing-masing untuk pencapaian tujuan organisasi, seperti itu. Pengaruh eksternal dalam rekrutmen. Jadi ada beberapa yang mempengaruhi seperti kondisi ekonomi, faktor politik, faktor geografis, itu terkadang mempengaruhi proses rekrutmen. Itu dikategorikan sebagai proses pengaruh eksternal. Nah, selain pengaruh eksternal ada juga pengaruh internal. Biasanya itu reputasi perusahaan. Terus orang melihat bahwa kalau perusahaan yang punya reputasi baik, pasti cenderung orang bakalan banyak melamar ke sana. Tapi kalau reputasinya cukup buruk, orang akan cenderung sedikit untuk melamar ke sana karena itu sangat berpengaruh. Selain reputasi, ya performa perusahaan juga itu sangat berpengaruh. Yang kedua, pengaruh internal dalam rekrutmen itu kebijakan organisasi. Ya, berbagai kebijakan organisasi itu menjadi indikator untuk berhasilnya sebuah atau tercapainya tujuan rekrutmen. Karena kebijakan organisasi itu berkaitan terkait tentang hak dan kewenangan para individu yang akan menjadi anggota atau bagian dari organisasi yang ditempati melamar, seperti itu. Nah, teknik rekrutmen terdapat dua.
yaitu teknik yang tersentralisasi maupun teknik yang desentralisasi. Yang tersentralisasi dalam artian dia terpusat pada satu kelompok tertentu atau satu wadah tertentu. Organisasi yang bertanggung jawab atas sumber daya manusia akan bertanggung jawab untuk meminta manajer untuk memprediksi jumlah dan jenis pekerja baru yang dibutuhkan di masa depan secara teratur. Nah, jika ada banyak orang yang akan dipekerjakan dengan kualifikasi pekerja yang bervariasi, pendekatan sentralisasi umumnya dilakukan secara terpusat di kantor pusat organisasi. Jadi ada yang betul-betul harus bersifat sentralisasi karena yang paling paham misalnya atau yang paling punya kompeten untuk melakukan rekrutmen itu hanya organisasi yang berada di tingkat pusat. Tingkat daerah itu atau tingkat di wilayah-wilayah itu hanya menerima hasil rekrutmen dari hasil distribusi pegawai dari proses rekrutmen yang dilakukan oleh pusat. Nah, yang kedua, ada teknik rekrutmen desentralisasi. Nah, perekrutan desentralisasi terjadi di perusahaan kecil dengan persyaratan rekrutmen minimal dan perusahaan yang mempekerjakan berbagai individu. Jadi kalau perekrutan tersentralisasi itu di perusahaan biasanya agak minimal syarat dan ketentuannya gitu, karena dia punya perbedaan dengan aturan-aturan yang ada di pusat. Nah, seperti itu. Jadi itu dua, ada teknik rekrutmen dan ada teknik desentralisasi. Teknik rekrutmen sentralisasi dan teknik rekrutmen desentralisasi. Nah, saluran rekrutmen mulai dari kita lihat sini ada 7, mulai dari walk-ins, pengiklanan, agen-agen penempatan tenaga kerja, lembaga-lembaga pendidikan, organisasi-organisasi karyawan, leasing, nepotisme dan seterusnya. Jadi ada beberapa saluran ya, ada walk-in interview, orang itu membuka lapangan kerja sebesar-besarnya, orang kemudian melamar. Ada juga yang melakukan pengiklanan lewat media, sosial media, media cetak, media elektronik, agen-agen pendapatan kerja yang biasanya ini berbicara tentang outsourcing ya, banyak yang melakukan seperti itu. Lembaga-lembaga pendidikan, kampus biasa bekerja sama dengan kementerian atau dinas tenaga kerja untuk melakukan serapan tenaga kerja, rekrutmen. Organisasi-organisasi karyawan, leasing tadi hampir sama dengan agen-agen pendapatan kerja. Dan kedua nepotisme dalam artian sistem kekerabatan ya. Ada tidak sedikit juga yang melakukan itu. Ada juga sampai sekarang yang satu perusahaan yang cukup menitik beratkan persoalan nepotisme karena berkeluarga, bersaudara dan seterusnya seperti itu. Ya, seluruh program pencarian kerja menggunakan berbagai metode yang untuk menemukan karyawan berdasarkan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan. Yang kedua, dalam konsep ini ada seleksi sumber daya manusia. Setelah kita melakukan rekrutmen, kita pasti akan menyeleksi mana yang terbaik, mana yang cocok, mana yang kompeten sesuai dengan job spesifikasi atau job deskripsi yang dibutuhkan oleh organisasi. Seleksi menurut salah satu ahli dikatakan bahwa suatu saran atau pilihan untuk menerima atau menolak seorang pelamar untuk suatu posisi tertentu berdasarkan asumsi tertentu tentang potensi individu untuk menjadi tenaga kerja yang berhasil dalam pekerjaannya. Hubungan analisis jabatan, tantangan, perencanaan SDM dalam seleksi. Ya, perlu diperhatikan bahwa hubungan analisis jabatan menjadi penting. Bagaimana itu menjadi penting dan menjadi tantangan untuk merencanakan sumber daya manusia melalui tahapan seleksi itu tadi. Jadi harus menganalisis jabatan yang dibutuhkan, jabatan yang membutuhkan pegawai, bagaimana analisis tugas pokok dan fungsi jabatan tersebut, kemudian diramu dan dihasilkan model seleksi yang dibutuhkan sesuai dengan analisis jabatan itu tadi. Seperti itu. Langkah-langkah seleksi kita bisa lihat mulai dari ini pada umumnya sering terjadi di perusahaan negeri maupun swasta ya. Ada langkah seleksi mulai dari tes psikologi, tes pengetahuan. Jadi pengetahuan knowledge test itu ada pengetahuan umum, pengetahuan dasar, tes kepribadian, tes kemampuan, tes potensi, apa yang dimiliki potensi di luar dari kemampuan kapasitasnya atau kemampuan berpikirnya sebagai seorang calon karyawan. Tes kecerdasan, dan tes kesehatan itu menjadi langkah-langkah seleksi yang umumnya terjadi di beberapa perusahaan atau organisasi swasta maupun pemerintah.
Metode seleksi ada dua, mulai metode yang non ilmiah, melakukan secara tekniknya yang hanya didasarkan pada perkiraan dan pengalaman, bukan pada kriteria atau standar atau tuntutan pekerjaan posisi yang sebenarnya. Nah, sedangkan metode seleksi ilmiah adalah teknik yang didasarkan pada deskripsi pekerjaan atau tuntutan aktual dari posisi yang diisi, serta diatur oleh kriteria dan standar tertentu. Jadi ada proses yang non ilmiah, ada juga yang proses yang seleksi ilmiah, seperti itu. Pada akhirnya kesimpulannya, rekrutmen merupakan metode atau prosedur yang dirancang untuk menemukan pekerja yang cocok dan memenuhi kebutuhan perusahaan. Jadi harus berdasarkan keinginan atau kebutuhan perusahaan tentang bagaimana individu yang atau seperti apa kompetensi individu yang dibutuhkan dalam organisasi. Nah, di satu sisi, seleksi terjadi ketika sekumpulan pelamar yang kompeten dikumpulkan melalui rekrutmen yang memerlukan sejumlah proses yang menambah kompleksitas dan waktu sebelum pilihan rekrutmen SDM dibuat. Dalam istilah lain, proses seleksi adalah serangkaian tahapan tindakan yang menentukan diterima atau tidaknya calon. Jadi rangkaiannya mulai dari rekrutmen, kemudian disaring lagi melalui sistem seleksi, dan kemudian diharapkan menghasilkan satu sekumpulan individu atau sumber daya manusia yang kemudian bisa mampu bersama-sama mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Saya kira itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini terkait tentang rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia dalam organisasi. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya bersama saya kembali, Didik Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.